warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Betul nak, yang terpenting adalah nikmat iman dan yang kedua adalah nikmat sehat. Sebelum masuk ke materi dan ibu mengabsen kalian, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan kepada Tarmizi dipimpin doanya. Ya. Semua siap, Rap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya nak ya. Tolong cepat dijawab karena yang tidak menjawab nanti ibu anggap alfa. Farida? Hadir, Bu. Ongki? Sri Hartati? Hadir, Bu. Suherman? Selalu hadir, Bu. Alhamdulillah. Syaifuddin? Siti Aminah? Tarmizi? Hadir, Bu. Ulil? Hadir, Bu. Umi? Rina? Hadir, Bu. Yuyun? Ya, belum masuk ke materi. Bukan materi minggu lalu, karena sudah ibu pesan, setiap minggunya kalian harus mengulang materi yang ibu sampaikan, kemudian di minggu depannya ibu tanyakan kembali materi yang ibu sampaikan. Minggu lalu adalah materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang ibu tanya, ada berapakah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 20, Bu. 5, Bu. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat ya nak ya. Dan karena sudah bisa menjawab pertanyaan ibu, maka kita lanjut ke materi hari ini. Yaitu materi hari ini masih berkaitan dengan akidah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu tampilkan ya PPT-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Tujuan materi ini adalah untuk mengetahui ada beberapa kitab Allah yang wajib kita ketahui, kemudian isi dan masa berlakunya, kemudian nabi-nabi siapa yang menerimanya. Kemudian kita lanjut ke 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Kelihatan nak 4 kitab Allah? Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Iya. Kelihatan. Di sana ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, 4 kitab ini wajib kita ketahui ya nak ya. Kemudian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Tentu kalian sudah tahu ya, iman itu mencakup aspek yaitu hati, lisan, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keimanan itu tidak hanya cukup dengan lisan, tidak hanya cukup dengan hati, tidak hanya dengan aplikasi, tetapi tiga-tiganya itu harus semuanya.
Paham anak-anakku semua? Paham, Bu. Kita lanjut. Paham, Bu. Ya, di sini tadi juga sudah Ibu sampaikan ada 4 kitab ya. Coba kalian sebutkan bersama 4 kitab apa saja itu? 1 Taurat, kitab Taurat. 2 kitab Zabur. 3 kitab Injil. 4 kitab Al-Quran. Ya, alhamdulillah wajib kalian hafal ya nak ya. Kita lanjut ke dalil tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah kelima ayat 16. Silakan kepada anak-anak ibu kemarin yang menang MTQ ya nak ya. Tuh Umi, silakan Umi untuk membacakannya. Umi, silakan Umi. Ya, karena Umi bisa membacakannya, silakan kepada Suherman. Silakan. Mana Suherman? Ya, Vina, kepada Vina silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilan nuri bi'ilhi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya, Artinya, alhamdulillah. dengan kitab itulah Allah Bagus memberi ya bacaannya. Oh ya Bu. Ya, silakan artinya dilanjutkan. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti hanya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Alhamdulillah. Terima kasih ya Nak Vina ya, kamu sudah tepat sekali membacakannya. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu Taurat ya Nak ya. Di sana ada kitab yang pertama yaitu Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Musa di Bukit Sinai. Kemudian kita lanjut juga ada dalil tentang Taurat. Coba perhatikan di sana Nak dalilnya, Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, disimak ya Nak ya. Dan sungguh telah kami anugerah kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49. Dan tentu kita tahu bahwa kitab Taurat ini termasuk kitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada ajaran kitab-kitab Taurat, ada 10 ya Nak ya. Yang pertama perintah untuk mengenalkan Allah, kemudian yang ke-10 larangan mencuri. Kita lanjut kedua, yaitu Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kita lanjut. Dalil tentang kitab Zabur ada dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55. Silakan kepada Farida untuk membacakannya.
Farida? Ya, Farida belum siap. Silakan kepada Sri Hartati untuk membacakannya. Silakan, Nak. Saya, Bu. Oh, bagus. Siapa yang udah siap itu? Saya, Bu. Ya, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawud az-zabur. Lanjut artinya. Sadaqallahul-adzim. Dan Dilanjutkan artinya, Nak. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi kepada Daud. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Ya, alhamdulillah bagus sekali bacaannya. Semoga yang membaca dan kita mendengarkan mendapatkan pahalanya. Kita lanjut pokok-pokok ajaran kitab Zabur di sana. Ya, ada 10. Yang pertama mengajarkan tentang ibadah, kemudian ada doa-doa yang ke-9. Kemudian kita lanjut yang Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kita lanjut. Ada dalil tentang kitab Injil. Perhatikan ya, Nak, ya, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'budullah a'tani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa ini adalah Nabi Isa yang dimaksud, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30. Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan pokok-pokok ajaran kitab Injil. Ya, yang pertama ada perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, ya, Nak, ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu Ibu ingatkan kepada kalian harus hafal 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ya, yang pertama ada Nabi Adam, kemudian sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut kembali. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tentu kalian punya dong Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran semua kan? Ada, Bu. Iya, jadi Al-Quran yang di rumah kalian itu harus dibaca ya, Nak, ya. Jangan hanya dipajang di lemari, ada di tempat ruang sholat. Jadi benar-benar dibaca. Sering Ibu sampaikan kepada kalian ya, pesan Ibu, bacalah Al-Quran setiap hari. Jadi Al-Quran di rumah itu harus dibaca. Nah, di sini kitab Allah yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Dalil tentang Al-Quran. Ya, coba Ibu bacakan. Silakan kalian simak dengan baik-baik karena nanti ada tugas kalian yaitu membacakan setiap surah yang Ibu tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya,
Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat. Jadi di sini ya nak ya, kitab Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, kita lanjut. Isi kandungan Al-Quran ada tauhid, kemudian yang terakhir ada tarik atau sejarah. Nah, di sini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, ya, dan kalian juga wajib untuk memilih. Nah, ini ada dalilnya, ya nak ya. Kemudian ada perbedaan kitab di suhuf, ya nak ya. Kitab di sini isi kitab lebih lengkap. Kemudian suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum di sana karena dalam bentuk lembaran-lembaran. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ya, untuk materi hari ini sudah selesai ya nak ya. Materi hari ini. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut untuk tugas kelompoknya. Kita lanjut untuk tugas kelompoknya. Mau fotokopi. Lepas nilainya. Enggak bayar. Enggak bayar lah. Ca. Sini. HP-nya. Pasang sini yuk. Aisyah. Kelihatan nak tugas kelompoknya di sana? Kelihatan, Bu. Iya. Kelihatan, Bu. Apa yang Ibu jelaskan tadi sudah paham ya nak ya? Insyaallah, Bu. Paham, Bu. Iya. Insya Allah, Bu. Sudah paham, jadi kita lanjut ke tugas kelompoknya. Perhatikan di sana, Ibu bagi 4 kelompok dan sudah ditentukan siapa-siapa saja namanya, ya nak ya. Perhatikan di sana, kelompok 1 yang dipimpin oleh Sri Hatati, kemudian kelompok 2, Ulil, kelompok 3, Vina, kelompok 4, Tarmizi beserta anggotanya. Kemudian nanti ada tugas selanjutnya, yaitu menyimpulkan. Ibu beri tugas kepada Siti Aminah. Jadi Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas. Ya, silakan diskusi. Ya, sudah selesai diskusinya. Bu. Sudah selesai nak ya? Oke. Silakan satu terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu, kelompok 1. Ya, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Artati, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan isi kesimpulan atau isi diskusi dari kelompok kami. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan sembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mengambil hak orang lain. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang 10 adalah larangan mencuri. Demikian, Bu, diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah berani menampilkan, kemudian jawabannya benar. Mari anak-anak kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kita lanjut kelompok 4. Kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 4, silakan. Ketuanya siapa?
Ya, saya Bu. Ya, Kelompok silakan apa tuh, Bu? Tarmiji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Eh, Baiklah, kami dari kelompok 4, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami ya tentang isi kandungan Al-Quran. Pertama, mengajarkan tentang tauhidan. Yang kedua, mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Yang ketiga, mengajarkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajarkan tentang muamalah, hubungan terhadap sesama Allah. Dan yang terakhir yaitu tentang tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Demikian tugas kelompok kami. Kami bacakan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus semua untuk yang tampil hari ini. Diskusinya bagus, kerjasamanya. Ya, kemudian untuk diskusi kita sudah selesai, kita lanjut ke berikutan tugas individu. Ya, coba kalian lihat di buku paknya sudah Ibu persiapkan, yaitu di halaman 100. Dilihat di sana ada latihan. Ada 2 soal, 1 sampai 2, ya 2 soal itu saja. Silakan dikerjakan sekarang ya nak ya. Ibu beri waktu 5 menit, kalau terlambat Ibu anggap tidak mengumpulkan tugas, dan nanti Ibu langsung beri nilai. Silakan dikerjakan nak. Ya Bu. Bu, siap Bu. Langsung dikumpul kalau sudah selesai ya nak ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, silakan ketuanya untuk mengumpulkan ke depan. Ini Pak Tarmizi. Kumpulkan tugasnya, Ibu dulu. Ya. Ya. Ini Pak Tarmizi. Ya, Bu Siti ini- belum, mana? Ya. Ini nih Pak, ada Pak. 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini lengkap Bu, saya kumpulkan tugas kawan-kawan semua. Ya, alhamdulillah. Sudah Ibu terima tugasnya ya. Nih, semuanya sudah lengkap, semua mengumpulkan tugas. Langsung Ibu koreksi sekarang ya nak ya. Tunggu sebentar. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah hasilnya sudah Ibu dapatkan. Ya Bu. Semuanya mendapatkan nilai di atas KKM. Dan semuanya tidak ada yang rem. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk hari ini materi sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah paham. Kemudian kita sudah selesai diskusi. Kemudian kita juga sudah mendapatkan nilai individu. Nah, yang terakhir adalah pesan Ibu. Ada 4 pesan yang harus kalian ingat. Yang pertama, pesan ini Ibu sampaikan setiap hari ya nak ya. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Karena anak Sholat dulu. ya, walaupun kita di sekolah umum, tapi jiwa kita jiwa pesantren ya nak ya. Yang pertama, Iya, Bu. jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, baca Al-Quran setiap Hari. 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 Yang ketiga, hormat dan patuh kepada kedua orang. Wah. Ya. Dan yang terakhir, pesan Ibu yang perlu kalian ingat dan kalian praktekkan yaitu jaga pergaulan. Karena anak SMA, apabila poin 1, 2, 3 sudah terlaksana, tapi yang keempat tidak, maka yang ketiga itu akan hilang sia-sia. Paham, nak? Paham Paham, Bu. Bu. Paham ya? Nah, untuk materi selanjutnya yaitu minggu depan tentang sajaah. Ya, karena waktunya sudah habis, aku akhiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Ibu Suryati. Bagus. Luar biasa, Bu.
Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Habib. Bagus, bagus. Cukup serius tadi ngajarnya ya. Pak Habib. Saya kira Bu Eka juga punya nilai yang sama. InsyaAllah. Iya. Pak, Pak Ya, Bu Habib, Eka. ini kita sepakati kita daring atau luring nih. Apa Bu Eka? Kita sepakati belajarnya daring atau luring. Oh itu ya. Daring, berarti kalau kumpul tugasnya bukan manual. Oh gitu Kirim ya. misalnya. Daring Bu, kayaknya. Ya, jadi Daring lah ya. kumpulin tugasnya Bu Suryati ke WA Ibu ya langsung ya, kita ke grup kelas gitu untuk yang lainnya. Oh sistemnya ya betul Iya, betul iya. Bu Eka tadi ya. Daring kita Ya Bu.